Apa sih sistem pernapasan itu? Jadi, sistem pernapasan atau sistem respirasi itu adalah sistem organ yang digunakan untuk pertukaran gas. Nah, kita pasti sudah tahu manusia bernapas dengan menggunakan organ apa? Ya, organ paru-paru. Paru-paru merupakan salah satu organ vital yang memiliki fungsi utama sebagai alat respirasi dalam tubuh manusia, yang secara spesifik memiliki peran dan terjadinya pertukaran gas O2 dengan karbon dioksida CO2. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagian-bagian dari sistem pernapasan, apa saja sih fungsinya? Yuk kita dengar lebih lanjut. Nah, apa saja sih fungsi sistem pernapasan? Fungsi sistem pernapasan diantaranya. Yang pertama, pertukaran gas antara atmosfer dan darah. Yang kedua, regulasi homeostasis pH tubuh. Yang ketiga, proteksi darah patogen dan iritan yang terhirup. Yang keempat, membantu proses vokalisasi. Yang kelima, ekskresi air dan panas tubuh. Yang keenam, membantu meningkatkan aliran balik pena. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa sistem pernapasan itu terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama, saluran pernapasan bagian atas, di mana di bagian tempat udara yang masuk dihangatkan, dilembabkan, dan disaring. Saluran bagian atas ini terdiri dari rongga hidung, faring, dan laring. Yang kedua, saluran pernapasan bagian bawah, yang bekerja sebagai tempat pertukaran gas. Saluran pernapasan bagian bawah terdiri dari trakea, bronkus, dan paru-paru. Nah, kita bahas lebih lanjut tentang anatomi sistem pernapasan bagian atas ya. Pertama, bagian saluran pernapasan paling atas adalah hidung. Merupakan saluran udara pertama yang berfungsi sebagai jalan napas, pengatur udara, pengatur kelembapan udara, pengatur suhu, perlindungan dan penyaringan udara, indera pencium dan resonator suara. Selanjutnya ada rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut yang berfungsi sebagai penyaring kasar terhadap benda-benda yang masuk. Kebayangkan teman-teman betapa pentingnya rambut di dalam hidung kita. Selanjutnya, faring merupakan tempat persimpangan antara jalan napas dan makanan. Jadi, faring berfungsi sebagai saluran bagian udara keluar masuk dan sebagai jalan makanan dan minuman saat ditelan. Ada juga laring, di mana fungsi utama laring adalah untuk membentukkan suara. Sebagai jalan respirasi, yaitu pada waktu inspirasi diafragma bergerak ke bawah untuk memperbesar rongga dada. Nah, sekarang kita lanjut ke saluran pernapasan bagian bawah. Saluran pernapasan bagian bawah terdiri dari ada trakea. Trakea merupakan perpanjangan laring. Dinding trakea tersusun atas sel epitelbasilia yang menghasilkan lendir yang bertujuan untuk menyaring udara, memiliki percabangan di ujung menuju ke paru-paru, memisahkan trakea menjadi bronkus kiri dan kanan. Selanjutnya, bronkus. Fungsi utama bronkus adalah menyediakan jalan bagi udara masuk dan keluar paru-paru. Dan ada juga paru-paru. Paru-paru terletak di rongga dada bagian atas, dibatasi oleh rusuk, otot, dan diafragma. Paru-paru tersusun oleh bronchioles, alveolus, jaringan elastik, dan pembuluh darah. Nah, untuk lebih jelas mengenai anatomi paru-paru, yuk kita bahas. Penasaran kan? Jadi, paru-paru terletak di rongga dada dekat dengan jantung dan dilindungi oleh tulang rusuk dan otot di bagian sampingnya. Dan di bagian bawah dibatasi oleh diafragma. Paru-paru dibungkus oleh selaput yang bernama pleura. Nah, pleura ini dibagi dua bagian, yaitu pleura visceral yang langsung membungkus paru-paru dan pleura varietal, yaitu selaput yang melipisi rongga dada sebelah luar. Selain itu, paru-paru terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru kiri dan kanan. Nah, untuk paru-paru kiri
terdiri dari 2 lobus, sedangkan paru-paru bagian kanan terdiri dari 3 lobus. Nah, yang harus kita ketahui, paru-paru merupakan bagian tubuh yang sebagian besar terdiri dari gelembung atau alveoli. Alveoli ini terdiri dari sel epitel dan endotel, yang jika dibentangkan, luas permukaannya kurang lebih dari 90 meter persegi. Apa sih fungsi alveoli? Jadi, alveoli berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen masuk ke dalam darah dan karbon dioksida dikeluarkan dari darah. Nah, selanjutnya kita bahas yuk fisiologi sistem pernapasan. Respirasi mencakup 2 proses, yaitu respirasi internal dan eksternal. Proses pertama, respirasi internal, terjadi pada proses metabolik intrasel yang dilakukan dalam mitokondria, meliputi pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Yang kedua, respirasi eksternal, terjadi pada rangkaian pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida antara darah dan udara. Nah, dalam mengambil napas ke dalam tubuh dan membuang napas ke udara dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama, pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, apa sih perbedaan pernapasan dada dan pernapasan perut? Yuk kita bahas lebih lanjut. Nah, yang pertama, pernapasan dada. Apa itu pernapasan dada? Pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Nah, mekanismenya dapat dibedakan sebagai berikut. Jadi, pernapasan dada dimulai dari kontraksi yang terjadi pada otot antar tulang rusuk yang menyebabkan dada terangkat dan rongga dada membesar. Karena rongga dada membesar, tekanan udara di dalam lebih kecil daripada tekanan udara di luar. Sehingga udara luar masuk ke dalam rongga dada akan diteruskan menuju paru-paru. Oksigen dalam udara tersebut akan diikat oleh hemoglobin darah yang banyak terdapat di alveolus paru-paru sehingga terjadi inspirasi. Nah, selanjutnya reaksi terjadi pada otot antara tulang rusuk yang menyebabkan tulang-tulang rusuk turun sehingga rongga dada mengecil. Karena mengecilnya rongga dada, volume paru-paru juga mengecil. Sehingga tekanannya menjadi lebih besar daripada tekanan udara di luar. Karena itu, udara pun keluar dari paru-paru pada proses ekspirasi. Wah, ternyata panjang ya prosesnya. Baik, selanjutnya kita beralih ke pernapasan perut. Pernapasan perut merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Nah, pernapasan perut terjadi karena adanya kontraksi dan relaksasi pada diafragma. Diafragma ini mendaftar saat ototnya mengalami kontraksi. Hal ini menyebabkan rongga dada membesar dan tekanannya lebih kecil daripada tekanan udara di luar. Pada saat ini terjadi inspirasi. Nah, kemudian diafragma akan naik saat ototnya mengalami relaksasi. Hal ini berpengaruh pada mengecilnya rongga dada dan paru-paru yang menyebabkan tekanan menjadi lebih besar daripada tekanan udara. Relaksasi. Hal ini berpengaruh pada mengecilnya rongga dada dan paru-paru yang menyebabkan tekanan menjadi lebih besar daripada tekanan udara luar. Pada saat ini terjadi ekspirasi. Sudah jelaskan perbedaan antara pernapasan dada dan pernapasan perut. Baik, terima kasih. Sekian materi kali ini. Thanks for watching. See you on the next video. Salam obat video, Pharmasis Learning Partner.